Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini ya, Kak Zain akan menjelaskan tentang sholat fardu ya. Sholat fardu. Sebelumnya udah pada tahu belum semuanya sholat fardu? Alhamdulillah, baik ya. Semoga semuanya sudah tahu ya. Sholat fardu. Sholat fardu ini adalah sholat ibadah yang kita laksanakan setiap waktu ya. Satu hari satu malam ya. Dilaksanakan berapa kali sehari semalam? 5 kali. Yang diantaranya ada sholat subuh. Sholat apa lagi? Zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi ada 5 waktu sholat satu hari satu malam. Tuh, itu wajib hukumnya bagi kita yang beragama Islam ya. Kalau tidak melaksanakan sholat maka akan mendapatkan dosa ya. Apabila melaksanakannya akan mendapatkan pahala. Nah, itu adalah hukumnya wajib atau fardu ain ya, diwajibkan kepada seseorang yang ada beberapa syaratnya ya. Di antara syarat sholat, di antaranya yang pertama ada apa? Adalah beragama Islam ya. Beragama Islam ya. Yang kedua apa? Ya, sudah akil balik. Apa itu akil balik? Akil balik itu adalah masa sudah dewasa, atau kalau bisa dikatakan dalam biologi itu ada masa udah pubertas ya. Nah, itu sudah akil balik. Nah, selanjutnya apa yang ketiga? Yang ketiga adalah berakal sehat. Nah, bagi yang berakal sehat maka diwajibkan untuk sholat. Nah, kalau orang yang mohon maaf yang kurang sehat akalnya, maka itu tidak bisa ya melaksanakan sholat walaupun dia sudah agama Islam dan sudah akil balik. Tetapi kalau akalnya tidak sehat maka dia tidak diwajibkan untuk sholat. Nah ya, tapi kalau kita yang sehat maka diwajibkan untuk sholat. Nah, jadi syarat sholat itu, wajib sholat itu ada 3. Yang pertama tadi apa? Islam, terus akil balik, dan berakal sehat. Nah, itu ya. Baik, selanjutnya itu adalah wajib sholat. Nah, ada lagi ya, diantaranya ada yang namanya syarat sholat. Nah, apa aja sih syarat sholat? Nah, syarat sholat ini yang pertama ya adalah suci dari 2 hadas, baik itu hadas kecil dan hadas besar. Nah, ini harus suci dari dua hadas ini. Yang kedua apa syarat sholat ya? Diantaranya adalah suci dari najis apapun itu ya, karena najis itu terbagi menjadi 3. Nah, maka kita ketika melaksanakan sholat syaratnya harus suci dari najis ya, baik itu yang dari pakaian kita ya, atau kena apa ya, kena kotoran burung atau injak kotoran ayam ya. Nah, itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga apa? Menutup aurat. Nah, ini penting ya, yaitu menutup aurat. Nah, kalau laki-laki dari pusar sampai lutut, kalau perempuan seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Nah, itu ya, untuk aurat perempuan maka harus menutup aurat tersebut. Selanjutnya apalagi? Yang keempat adalah menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Kiblat kita adalah kemana? Ke Masjidil Haram. Itu adanya Ka'bah. Nah, itu adalah kiblat kita. Nah, harus menghadap kiblat. Yang kelima, kita mengetahui ya sudah masuknya waktu sholat.
wah sudah waktu sholat subuh, udah waktu sholat, udah tahu nih, maka udah menjadi syarat menjadi sholat, ya, melaksanakan sholat. Yang keenam, mengetahui kefarduan sholatnya. Ya, kalau kita laksanakan ini adalah sholat fardu, karena ada beberapa macam sholat, ada sholat sunnah, sholat dan sholat fardu. Nah, kalau yang kita akan laksanakan harus mengetahui bahwa pada sholat zuhur ini adalah sholat fardu yang diwajibkan. Nah, itu ya. Selanjutnya yang ketujuh adalah tidak meyakini bahwa sholat yang kita laksanakan ini adalah pekerjaan yang disunahkan. Maksudnya adalah, ya, jadi kita meyakini bahwa pekerjaan sholat ini, sholat zuhur ini, meyakini bahwa ini adalah sholat fardu, bukan sholat yang disunahkan. Nah, itu ya. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-8 adalah menjauhi segala yang membatalkan sholat. Nah, ya, harus menjauhi segala perkara yang dapat membatalkan sholat. Di antaranya apa? Ya, di antaranya ya keluar sesuatu dari tubuh dan kubur yang membatalkan wudu, ya, baik itu bersentuhan, ya, dan juga ini termasuk terbukanya aurat. Nah, ini menjadi batalnya sholat. Selanjutnya apa lagi? Ya, bergerak 3 kali berturut-turut, atau lebih, ya, maka itu akan memberikan batalnya sholat. Nah, itu dia ya. Jadi ada 8 ya syarat sholat. Yuk kita mulai melaksanakan praktek sholat. Nah, bagaimana sih gerakan-gerakan dalam sholat? Nah, di sini adalah yang pertama, bisa lihat gambar di sini, ya. Di sini yang pertama adalah berdiri, yaitu takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram kita niat terlebih dahulu, niat sholat, misalkan sholat subuh atau maghrib, ya, menjadi imam, maka lafadznya adalah berbunyi usolli fardu subuhi rakaataini imaman, atau yang menjadi makmuman menjadi ganti makmuman lillahi ta'ala, atau ditambahin fardu lillahi ta'ala, nggak apa-apa, boleh ya. Nah, selanjutnya takbiratul ihram, ya. Lihat di sini lagi ada gambarnya, yaitu takbiratul Allahu Akbar. Nah, membaca doa apa? Iftitah, ya. Doa apa? Doa iftitah. Nah, di antara doa iftitah ini adalah yang berbunyi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah, Nah, baca surah Al-Fatihah sampai selesai waladdallin. Amin. Dilanjutkan membaca surah pendek. Di mana surah pendeknya boleh qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas boleh, surah An-Nas boleh, surah Al-Falaq boleh, bebas ya. Nah, yang kalian hafal ya, yang kalian bisa ya, kalian baca surah pendeknya. Selanjutnya setelah membaca surah pendek ya, yaitu akan melaksanakan ruku ya. Maka setelah membaca surah pendek kita ruku ya, yaitu pada gambar di samping ya. Ya, di sini yaitu ruku ya, Allahu Akbar. Nah, ruku dengan tangan ya menyentuh lutut ya, seperti gambar di samping ya, membungkuk ya menjadi seperti siku-siku ya. Nah, membungkuk tangannya, kedua tangan ya menyentuh kedua lutut. Nah, sambil membaca apa? Membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali
sebanyak 3 kali. Kemudian bangun dari ruku, ya, yaitu namanya i'tidal. Nah, seperti ini. I'tidal. Nah, bacaannya apa? Yaitu bacaannya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, setelah membaca doa i'tidal, ya, berhenti sejenak, yaitu namanya tumakninah. Berhenti sejenak, lanjutkan kepada sujud, ya, sebanyak 2 kali, ya, diantaranya yaitu dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah itu bangun dari sujud, kemudian tumakninah, yaitu berhenti sejenak. Setelah itu bangun dari sujud, ya, yaitu duduk di antara 2 sujud. Nah, dengan membaca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, tumakninah sejenak dan melanjutkan sujud kembali yang kedua. Nah, dengan membaca yang tadi, ya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu tumakninah. Jangan lupa tumakninah, berhenti sejenak, baik bacaan maupun gerakan, kemudian bangun dari sujud dan tasyahud akhir. Nah, tasyahud, duduk tasyahud akhir, dan membaca sholawat, ya, sholawat atas Nabi Muhammad SAW, yang mana bunyinya adalah At-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian mengucapkan salam, dan salamnya ke kanan terlebih dahulu. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian setelah selesai, itu dia tata cara kita sholat fardu, melaksanakan sholat fardu. Oke, baik ya. Jadi itu cara kita melaksanakan sholat fardu, ya. Alhamdulillah, ya, telah dipaparkan beberapa cara, ya, kita melaksanakan sholat fardu. Alangkah baiknya nanti ketika kita melaksanakan ilmu yang kita belajar, ya, ilmu yang kita dapat semoga bermanfaat bagi keseharian kalian, dan juga, ya, dapat bermanfaat bagi pada umumnya, ya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.